Semuanya dapat kertas ini, dapat sudah dibagiin. Ini amalan istimewa, ini amalannya istimewa. Di belakang ini ada stiker, ada double tip yang bisa jenengan tempelin nantinya di tempat jenengan biasa baca sholat atau apapun, dimana biasa jenengan bisa baca ini, tempelin saja nanti. Ini amalan Masya Allah. Yang pertama, ini amalan disebutkan semuanya di dalam kitab amal yaumul walailah yang dikarang, yang dikumpulkan oleh Al Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Ini amalnya istimewa. Kemarin dibagi-bagikan pada malam Jumat acara hall di Kota Palembang, dibagikan khusus ini. Ini ayat, jika kita bacakan ayat ini, sedikit ayatnya pendek. Walillahil hamdu rabbis samawati wal rabbil ardi wal rabbil alamin walahul kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lalu kita katakan Allahumma ja'al thawabahal walidayya, ya Allah jadikan ini pahala ganjaran ayat Quran ini yang kita baca untuk kedua orang tua kita. Maka disebutkan tidaklah hak-hak seorang tersebut kepada orang tuanya kecuali ia telah memenuhi atau menunaikan hak anak sebagai kepada orang tua. Jadi ganjarannya luar biasa. Lalu baca juga yang kedua, ya Maliku ya Qadir ya man la syarika la wala wajir sholli ala Muhammadin nabi wa ghfirli wa liwalidayya. Maka ini pun dikatakan bahasanya maka ia telah menunaikan hak-hak orang tuanya. Lalu juga membaca salawat yang dianjurkan, tidaklah orang yang membaca salawat ini pada malam Jumat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi al habibil ali al qadri al azim al jahi wa ala alihi wasallam, maka nanti ketika ia meninggal dunia dan masuk ke kuburannya kecuali Nabi Muhammad SAW yang akan menemaninya. Jadi istimewa ini amalan khusus malam Jumat. Nanti diamalkan ini amalan. Amalan ini dibagikan untuk panjenengan, tujuannya untuk dibagi-bagikan, untuk diamalkan. Bukan tujuannya hanya gratisan, enggak. Bukan tujuannya jeneng simpen lalu taruh di rumah, enggak. Bukan itu tujuannya. Tujuannya untuk diamalkan, sehingga dibuatlah. Sehingga Pak, ini ditempelin dengan double tip ini. Ada suami istri sama anaknya satu keluarga, tugasnya nempelin ini, nempelin double tip supaya ini nggak diletakkan sembarangan, supaya ini tidak diletakin sembarangan. Jadi amalkan ini amalan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, cerita Habib Salim, Masya Allah. Antum tidak ketemu sama beliau, panjenengan nggak ketemu sama beliau. Habib belajar sama beliau. Habib belajar dengan Habib Hasan, Habib belajar dengan Habib Salim Syatri. Habib duduk juga majlis roha dengan Habib Abdullah. Habib baca kitab juga di depan Habib Abdullah bin Syahab. Mereka orang semuanya ihtimam, perhatian mereka terhadap kita semuanya tertuju di dalam menuntut ilmu. Semuanya, walaupun kita melihat mereka ini adalah orang-orang yang sangat istimewa, sangat luar biasa di dalam amaliyah sehari-harinya yang mungkin kita tidak masuk akal. Bayangkan saja Habib Salim ini, dulu Habib datang tahun 2000-an itu, Habib Salim sudah pakai tongkat, sudah berat badannya, sudah susah jalannya. Itu kalau salat awabin ba'diyal maghrib, setelah salat ba'diyah maghrib itu 20 rakaat, 20 rakaat setiap ba'dal maghrib sebelum ngajar, sebelum majlis, 20 rakaat. Siapa di antara kita? Hah? Itu kalau seandainya terawih malam Ramadan, terawih di sana, terawih itu nggak bareng, nggak serentak, nggak seperti kita serentak ba'dal isya langsung, enggak. Di sana itu ganti-gantian. Masjid Bapten dari jam 8 sampai jam 9, pindah lagi Masjid Ba'alawi, pindah lagi Masjid Segaf, pindah lagi Masjid Ali Cruz, pindah lagi masjid, terus pindah keliling-keliling sampai nanti Masjid Jami di akhir. Itu sampai jam 3-an. Dari jam 2 sampai jam 3, jam 3 baru bubar. Itu hampir mi'atul rakaat, hampir 100 rakaat lebih. Kita orang nih yang ikut, yang muda, yang sabar, masih muda, masih sehat walafiat, nggak sanggup di dalam amaliyah yang dilakukan oleh beliau. Nggak sanggup.
dan beliau ada. Maka beliau itu dikenal dengan apa? Abid ahli lil abid. Orang yang ahli ibadah dan ahli di dalam ibadahnya. Istimewa ini orang. Habib Salim adalah orang-orang yang istimewa di dalam amaliyahnya, di dalam mujahadahnya, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita dengarkan Habib Salim itu sakit, masuk rumah sakit habis operasi, dia minta baca kitab, bawa kitab, baca kitab. Ihtimam di dalam menuntut ilmu luar biasa. Sampai di zaman dulu ada salah satu murid Habib Abdullah bin Umar Syatiri, Habib Abdul Qadir Al-Idris. Pernah dengar kisah? Itu Habib Salim yang pada masa muda ketika belajar di kota Mekah, itu perbaikan Ka'bah. Ketika perbaikan Ka'bah, beliau disuruh masuk. Ketika disuruh masuk, beliau membaca Yasin 41 kali. Bayangkan Pak, Bu, kalau kita masuk Ka'bah, baca Yasin 41 kali, niatnya apa? Kira-kira niatan kita apa? Hah? Apa kira-kira? Hah? Dunia wal akhirah kita niat. Betul nggak? Kita pasti minta dunia. Nggak mungkin kita lupakan dunia itu. Walaupun kita minta akhirat, tujuan utama biasanya kita orang tujuannya adalah dunia. Kalau Habib enggak. Habib Salim mintanya apa? Cuma satu niatannya. Apa? Gawilul hifz. Supaya kuat hafalannya. Bayangkan. Supaya kuat hafalannya. Kenapa? Ihtimam, perhatian beliau dengan ilmu itu luar biasa, mengalahkan segala sesuatunya, mengalahkan keinginan yang lain, hanya menuntut ilmu. Sehingga pengen kuat hafalannya, sampai luar biasa hafalan Habib Salim itu. Habib Salim itu kalau sudah baca kitab, hafal kitabnya, hafal kitab yang dibaca. Sehingga Habib Salim itu saking luar biasa yang kita sering lihat karamah beliau itu, kalau lagi madras, lagi rohah, semuanya baca kitab di hadapan beliau. Ulama-ulama besar di kota Tarim itu baca kitab di hadapan beliau. Beliau itu apa yang beliau lakukan ketika ada yang baca kitab depan beliau? Itu majlis umum. Semua orang kota Tarim itu hadir di situ. Ulama-ulama kota Tarim itu hadir. Ulama luar pun hadir. Ketika mereka datang ke Tarim, semuanya hadir. Baca kitab di hadapan Habib Salim. Ketika orang itu baca kitab, mereka baca kitab, apa yang terjadi? Habib Salim tidur, ngorok tidur duduk. Tapi setelah bangun, apa yang dibaca semuanya disyarahkan dengan detailnya, luar biasa. Pernah kakaknya Habib Hasan lagi ngajar madras, Habib Salim duduk. Satu permasalahan, ketika Habib Hasan mau nanya, Habib Salim lihatnya tidur Habib Salim. Salim bangun Habib Salim, dimarahin depan orang ramai. Salim males saja, kerjaan dia tidur saja. Itu Habib Salim langsung jawab pertanyaan itu, jawab pertanyaan tersebut. Bayangkan dengan luar biasa, takjub yang hadir, takjub luar biasa. Kenapa? Karena yomiyah, setiap hari Habib Salim mujahadahnya di dalam menuntut ilmu. Bayangkan mau tidur, kalau kita ke rumah Habib Salim, tempat istilahnya Habib Salim itu kalau mau tidur, itu selonjoran, dengan duduk, itu pegang kita, sambil baca, sambil ketidur-tiduran. Sampai besok itu bacanya. Bangun malam nanti langsung tahajud, langsung sholat malam, luar biasa. Kita orang ikut dengan Habib Salim nggak akan sanggup kita orang. Kenapa? Karena ihtimam beliau di dalam menuntut ilmu itu luar biasa. Begitu juga Allah yarham Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Itu perhatian di dalam menuntut ilmu kepada talabah, kepada pelajar-pelajar pada masa itu sangat luar biasa. Di Tarim itu Rubat Tarim. Kalau jenengan masuk ke sana di pondok Rubat Tarim itu, nggak ada yang boleh megang tasbih. Pelajar. Kalau ada yang megang tasbih, itu tasbih diambil, itu diputusin, dipukulin. Kenapa? Karena bukan saatnya untuk ibadah, saatnya untuk belajar. Bangun malam nih, pelajar bangun malam, sholat lebih daripada 2 rakaat. Bangun malam, sholat lebih daripada 2 rakaat. Itu diperhatiin, dicatat oleh
petugas. Didatang dimarahi. Ngapain ente? Ngapain malam-malaman? Bangun malam. Untuk apa? Mau ibadah? Enggak, bukan saatnya. Belajar. Jadi kalau bangun malam buka kitab, menghafal itu diperbolehkan. Tapi kalau seandainya hanya untuk bangun malam sholat, enggak diperbolehkan. Ihtimam mereka, perhatian mereka di dalam menuntut ilmu. Sampai pernah ini pengalaman Habib ini. Pernah Habib ceritakan sama antum. Habib hari Jumat itu pergi ke Zambal. Zambal ini tempat perkuburan, komplek perkuburan para wali-walinya Allah. Ribuan wali Allah, Fagil Mugaddam semuanya ada di situ. Di Zambal. Itu ba'dal Jumat harusnya pulang. Salat Jumat di Masjid Jami harusnya pulang. Ini Habib enggak pulang. Nah, Habib ke Zambal sampai waktu asar itu ada roha, ada majelis, itu Habib Hasan Syatiri yang ngajar. Itu Habib di depan Zambal, depan Fagil Mugaddam, bayangkan depan wali min auliyaillah. Magom yang luar biasa. Nah, yang bahkan kata ulama kalau Syekh Abdul Qadir terkenal di dunia, Fagil Mugaddam ini terkenal di akhirat. Nah, ya kan. Saking luar biasa. Ini depan beliau. Baca Yasin sebanyak-banyaknya Habib. Puluhan baca Yasin pada saat itu. Bayangkan baca Yasin depan Fagil Mugaddam. Oh, hati ini kayak apa? Kayak sudah jadi wali Allah sudah. Hah? Pulang sudah kayak jadi orang baik. Habib pulang. Masya Allah, senangnya hati Habib sudah baca Yasin depan ini puluhan kali. Masuk segala macam. Itu ada roha. Setelah roha asar, Habib duduk. Sudah penuh orang ramai. Habib duduk di belakang. Belakang nih yang di belakang. Ini lebih penuh dari sini. Belakang. Bayangkan Habib sejajar. Kira-kira kelihatan nggak sama yang di belakang? Enggak. Apa yang terjadi? Itu Hasan dengan kipasnya. Ini Habib Hasan pakai kipas yang biasa tuh, yang buat kipas apa? Sate itu sama di sana ada juga. Itu dipakai Habib Hasan. Sambil kipas, sambil Hasan, sambil ngajar, ada yang baca. Itu paham? Orang kalau sudah ditunjuk Habib Hasan Syatiri, yang depan sampai yang belakang itu rasanya takut luar biasa. Takutan, pasti ada kesalahan. Itu yang tahu yang terjadi. Yang terjadi itu ada orang di depan ditunjuk Habib Hasan itu. Habib Hasan Syatiri ini kalau negur orang depan umum, panggilnya dimarahin depan umum. Bayangkan. Itu yang terjadi apa? Ditunjuk yang di depan. Habib yang di belakang itu sudah ngasah. Ya Allah, ini jangan Habib, ya Allah, ini jangan Habib, ya Allah. Apa? Yang satu depan, anak Habib. Yang belakang masuk, anak Habib. Sampai semuanya yang di sini ketakutan semua. Aduh ya Allah, ini kayaknya ke belakang. Ini sudah dudak, sudah rasa takutnya luar biasa. Ternyata betul. Nah, Habib yang dipanggil. Terakhir Habib sudah di ujung. Habib Hasan langsung manggil. Datang Habib. Lilik Habib, nemui Habib Hasan. Ditemui Habib Hasan, mau salaman nggak dikasih salaman Habib. Mau salaman nggak dikasih salaman Habib. Dibisikin Habib, ditutup memakai kipas itu, dibisikin. Beliau tanya, dari mana ini? Langsung pertanyaan itu, dari mana kamu? Ya Allah. Langsung Habib bilang, dari Zambal Habib. Ngapain ente di Zambal? Baca Yasin Habib. Ini depan Zambal, depan Fagil Mugaddam. Lalu dia bisikin apa? Ya Ahmad, ulan. Ente tahu itu ahli Zambal, mayabgha. Dah seneng ente duduk di situ. Kalau ente faham itu ahli Zambal gak seneng ente duduk di situ, justru mereka itu lebih seneng ente duduk di rumah dan belajar. Itu rasanya ya Allah. Langsung Habib luar biasa dikasyaf dengan berbagai macam tingkah laku Habib yang tidak baik. Langsung diomongin seperti ini. Enggak sholat berjamaah di masjid, berjamaah di maktabah, di perpustakaan. Habib telat sholat subuh, dikunci itu.
Jadi sholat berjamaah di perpustakaan itu dimarahi. Nggak sholat berjamaah di masjid, nih kan langsung marah. Terus rambut Habib panjang, yang rambutnya panjang tuh. Enggak, ini serius nih. Habib kan rambutnya panjang dulu kemarin mau manjangi rambut. Itu pakai kipas itu, ditunjuk, ditowel kopi Habib. Lalu beliau kan, ada ta'rif hada sya'r. Inti kamu tahu ini rambut apa? Diam aja Habib, dimarahin nangis sudah. Ada sya'r syaitan. Itu rambut syaitan. Sampai seperti itu ya Habib. Asar tuh, maaf ya, yang rambutnya panjang. Tapi itu berlaku buat Habib. Nih kan, habis asar, roha, nangis Habib dalam keadaan sedih. Mau salaman nggak dikasih salaman. Bayangkan padahal baca Yasin di Zambal. Kenapa? Karena nggak duduk di rumah, nggak belajar. Marahnya luar biasa. Kenapa? Karena perhatian mereka luar biasa. Sampai setelah maghrib, mau sore maghrib itu istirahat, suruh bubar. Habib mandi, Habib botak, duduk depan lagi, lihat lagi Habib Hasan. Habib Hasan perhatikan Habib. Lalu setelah sholat, salaman, seorang salaman. Habib Hasan pulang, Habib nunggu terakhir salaman sama beliau. Lalu minta maaf. Beliau ngomong apa? Ya Ahmad, belajar yang rajin. Kalau kamu nggak belajar yang rajin, ini nggak ada nurnya. Wajah nggak ada nur. Wajah ini nggak ada nurnya, kata dia. Sapi seperti itu. Ngajarkan kepada kita orang tarbiyah yang luar biasa di dalam pentingnya untuk kita mencari ilmu, mengalahkan segala-galanya. Ini urusan duniawi kita tinggalkan untuk menuntut ilmu. Ilmu itu harusnya didatangi, bukan ilmu itu mendatangi. Tapi sekarang ini Allah sudah berikan kemudahan kepada kita orang. Berapa banyak para kiai, para ustadz datang tempat kita orang, kitanya nggak mau datang ke tempat tersebut. Justru kitanya kabur dari tempat itu. Kitanya menjauh dari tempat itu. Ini yang terjadi kepada kehidupan kita orang. Kita makan mereka, tapi harus ada mujahadah. Sampai beliau Habib Hasan Syadzili mengatakan, menceritakan tentang ilmu laduni. Ada orang ngamalin ini supaya dapat ilmu laduni. Kadzab, kata beliau, bohong. Al ilmu bita'allum, ilmu harus belajar, harus mujahadah, belajar dulu. Nanti sampai di titik kau akan diberikan oleh Allah ilmu laduni, ilmu yang tanpa kau pelajari. Pentingnya kita menuntut ilmu, Pak, Bu. Kenapa? Karena dengan ilmulah yang akan mensahihkan amal ibadah kita, benar atau tidak. Jangan-jangan ini kita sholat 5 waktu, sholat kita nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena nggak paham tentang bagaimana sholat yang benar. Ilmu ini segala-galanya. Ilmu ini penting, bukan hal sepele. Kita duduk dalam majlis ini saat ini mengadakan hal. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang berilmu. Kalau beliau adalah orang yang tidak berilmu, mustahil kita duduk untuk memperingati beliau. Ilmu yang menjadikan kemuliaan dunia wal akhirah. Ilmu saja yang menjadikan seorang itu mulia di mata Allah. Kita orang, Pak, Bu, alhamdulillah, alhamdulillah, didatangi kiai, datangi ustaz, datangi habib, tapi justru kitanya menjauh ketika kita didatangi. Ini ada apa? Tanyakan dalam diri kita orang, kita ini orang baik atau orang buruk? Kita ini orang yang dekat sama Allah, mulia atau tidak? Tanyakan dalam diri kita, ada apa di dalam diri kita ini sehingga ketika ilmu datang kita menjauh dari ilmu tersebut. Harusnya kita yang mendatangi ilmu, ini Allah berikan kemudahan kepada kita, ilmu datang kepada kita, tapi justru kita lari dari ilmu ini. Ada apa? Tanyakan dalam diri kita. Kalau bukan karena syaitan yang mengarahkan kita nggak mau kita menjadi orang yang berilmu. Kenapa? Karena syaitan sangat takut kepada orang yang berilmu. Sering kita dengarkan riwayat-riwayat tentang syaitan itu takut dengan orang yang berilmu. Syaitan lebih takut kepada orang yang berilmu, satu orang yang berilmu dibandingkan 1000 orang yang ahli ibadah.
Pernah kita dengarkan itu syaitan ketika mau mengganggu orang yang sholat takut. Kenapa? Karena di samping ada orang yang sholat itu ada orang yang tidur. Sedangkan tidurnya orang yang alim itu, yang tidur tersebut adalah orang yang alim, sehingga takut dia mengganggu orang yang lagi sholat. Kita sering mendengarkan keistimewaan orang-orang yang berilmu. Jadikan kita juga termasuk orang yang istimewa itu. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari ilmu. Nyesel jenengan, bukan di dunia nyeselnya. Karena umur ini kita ini mahdud, terbatas, Pak, Bu. Bukan nggak terbatas. Dan kita nggak pernah tahu batasan kita. Jangan kita pikir nunggu nanti tua dulu. Nanti 50 tahun lagi, nanti 70. Enggak begitu. Ada saatnya kita mati, dan na'udzubillah thumma na'udzubillah, ketika kita mati dalam keadaan kita sibuk mencari dunia, sibuk menjauhi ilmu, sibuk di dalam urusan kita pribadi. Ya Allah. Ikhwanul hadirin rahimanur rahimakumullah. Kita orang yang hadir semuanya antum panjenengan kalau hadir di dalam acara hall semuanya hall yang dihadiri. Kenapa kita datang kepada mereka? Kenapa mereka mulia? Karena satu, ilmu yang menjadikan mereka mulia, ilmu yang menghantarkan kita ke sini. Jadikan kita ikut andil di dalam itu. Jangan sampai kita jauh dari ilmu, jangan sampai kita menjauh dari ilmu. Tanda-tanda orang-orang yang sudah tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah jauhkan dia dari ilmu. Kenapa? Karena hadisnya Rasulullah katakan, wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, Allah akan berikan dia pemahaman dalam agama. Artinya kata ulama, orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah adalah orang-orang yang dicegah untuk mendapatkan pemahaman agama. Ada majelis dia menjauh. Ada kiai datang dia menjauh. Ada ustadz datang dia menjauh. Ada ilmu datang dia menjauh. Ingat-ingat. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Mungkin kita adalah orang-orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah. Na'udzubillah sama na'udzubillah. Mudah-mudahan Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, Allah senantiasa berikan hidayah, inayah, taufik kepada kita orang